Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Edi Sasmita dari UPTD SMP Negeri 2 Kamal, Kabupaten Bangkalan, calon guru penggerak Angkatan 7. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Kepala SMP N2 Kamal ya, juga atas kehadirannya Bapak Ibu Guru di tempat ini dalam rangka tugas dari CGP untuk melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tepatnya di perpustakaan dalam rangka diskusi prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang semoga kita yang mendapatkan syafaat. Bapak Ibu sekalian, saya hanya beberapa kata saja. Pertama, selamat datang Ibu Mas Nona. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, jadi visi yang ada yang sudah kita buat ini, kalau tidak salah visi yang ada sekarang ini 2005 kalau tidak salah. 2005 itu sudah diperbaharui karena waktu itu kita persiapan akreditasi dan sekolah aniniata ya. Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Agenda pada pagi hari ini pembukaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktek. Kemudian nanti saya sampaikan tujuan diskusinya. Setelah itu kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita seperti apa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Adapun tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah melalui diskusi ini nanti kita semua dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kurikulum Merdeka ini memang menekankan bahwa setiap kegiatan kita, kegiatan pendidikan kita di kelas, di sekolah ini adalah berpihak pada murid. Tidak lagi berpusat pada guru, tapi sudah berpusat pada murid. Yang selanjutnya adalah melalui diskusi ini dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan impian dan cita-cita murid. Apakah sudah tepat atau belum? Jadi sudah sesuai belum visi yang kita punya ini dengan cita-cita murid maupun cita-cita kita sebagai pendidik terhadap murid kita. Yang berikutnya adalah melalui diskusi ini dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Alhamdulillah sekolah kita ini banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan sejak kepemimpinannya Pak Mistar ini, banyak sekali. Menurut saya ini beberapa sudah sangat relevan. Apakah nanti perlu ada tambahan atau ide baru dari teman-teman? Mari kita diskusikan di sini. Baik, kita masuk ke visi. Ya, jadi saya yakin rekan-rekan semua yang ada di sini sudah paham visi itu seperti apa. Ya. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada berbagai macam definisi visi ya. Jadi kalau mau disimpulkan ya, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian ya. Terdapat cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Kalau kita sekolah, lembaga satuan pendidikan, jadi merupakan impian atau cita-cita dari sekolah kita. Ya, bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi. Jadi bisa dibilang visi itu mimpi kita atau harapan kita atau cita-cita kita di masa yang akan datang. Ya. Jadi sekolah itu mau kemana? Jadi gambaran idealnya menurut kita itu seperti apa? Itu visi. Lanjut.
Bapak Ibu silakan menyaksikan film, nonton film dulu. Diklik. Ya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari tayangan yang barusan kita saksikan? Barangkali Bapak Ibu ada pendapat, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari tayangan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ada banyak cara kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang kita punya. Jadi dari tayangan tadi, ketika satu cara sudah tidak bisa, dia mencoba untuk mencapainya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita punya hal-hal lain yang bisa kita usahakan untuk mencapai tujuan. Kita mempunyai di dalam diri kita sebetulnya punya kekuatan yang istimewa yang bisa kita upayakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Mungkin Pak Hadi atau Pak Eko? Monggo. Pak Eko. Pak Eko. Tentang film animasi tadi itu tentang Bernard yang memiliki, kalau dikatakan karena visinya tadi itu Bernard ingin naik ke puncak gunung dan itu. Nah kemudian bagaimana cara dia naik ke puncak gunung, nantinya itu harus melalui beberapa mekanisme atau cara. Nah seperti tadi nampakkan dari DCP, mungkin cara menuju goalnya itu bagaimana dia sampai ke puncak, nantinya perlu beberapa perubahan. Nah perubahan itu nanti bisa perubahan tentang skema, cara, dan alat-alat bantu lainnya. Mungkin ada itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin ada lagi, satu lagi teman-teman. Pak Hadi mungkin mau berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari film tadi, ya, film animasi tadi, kalau saya lihat berbagai alat dipakai oleh Bernard untuk mencapai puncak. Ya. Visinya, mimpinya dia kan mau mendaki gunung gitu ya. Toh dia bawa palu, bawa apa, itu pun gagal. Akhirnya dia berhasil dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu kuku-kukunya yang tajam. Jadi pada dasarnya kita harus percaya diri untuk mencapai visi dan misi yang telah kita impikan sejak awal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Untuk ketiga komentator kita, Ibu Silvi, Pak Eko, dan Pak Hadi. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa sebenarnya masing-masing dari kita itu punya potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau ada cara yang masih gagal, kata yang Bu Silvi dan Pak Eko tadi, coba lihat ke dalam. Sebetulnya kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Begitupun pula dengan siswa-siswi kita di sekolah, dengan murid-murid kita. Kalau siswa kita cerdas misalnya di berhitungnya, kecerdasan berhitungnya, mari kita fasilitasi peserta didik kita itu di berhitungnya. Begitupun pula kalau siswa kita di kelasnya rame, suka ngobrol, suka bicara, ini siswa kita berarti punya potensi di linguistiknya, di bahasanya. Inilah yang harus kita tumbuh kembangkan, ya. Menemukanali, jadi berpihak pada peserta didik. Jadi pasti ada potensi yang luar biasa pada masing-masing diri kita maupun peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah pembelajaran atau pendidikan kita, ya. Sekarang ini muaranya ke yang namanya profil pelajar Pancasila, yang merupakan sejumlah ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri dibangun dalam keseharian
dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Termasuk program sekolah kita outing kelas itu sangat luar biasa. Ya, itu sudah kita laksanakan untuk apa? Untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung, sudah ada tujuannya. Muaranya kemana peserta didik kalau saya ngajar di kelas? Kita ngajar bahasa Madura, ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika, ngajar seni budaya, apapun itu. Mari muaranya ke 6 dimensi ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, ya. Siswa kita itu kalau bisa mandiri, ya. Jadi nyampe rumah bajunya dilepas, ya, ditaruh di tempat cucian misalnya. Bangun tidur sudah punya kemandirian, menata, merapikan tempat tidurnya sendiri. Jadi sudah tidak tergantung, semuanya harus kepada orang tua. Kemudian bernalar kritis, ya. Kalau ada siswa kita yang kritis, yang suka kok kayak gini, kok kayak gini, berarti dia punya kemampuan bernalar kritis. Jangan dimatikan, ya. Jangan dimatikan. Apa kamu anak kecil, tahu apa? Saya ini sudah tua, jangan seperti itu. Saya ini sudah senior, kamu tahu apa, baru lahir kemarin. Nah, itu mematikan potensi peserta didik kita, ya. Jadi harus kita fasilitasi. Kemudian kreatif, ya, Bapak Ibu yang di sini budaya Bu Desi ini luar biasa. Pak Faisal juga luar biasa. Bu Desi dengan karyanya taplak ini sudah kreativitas dari peserta didik kita. Yang buat batik, yang terbaru kemarin Eco Print, ya Bu Desi, ya. Eco Print, ya, luar biasa kreativitasnya. Ini akan kita kembangkan lagi. Sebenarnya kita itu sudah siap sebenarnya untuk kurikulum merdeka. Cuman nanti gimana caranya kita menyamakan visi, ya, menyamakan tujuan. Koordinasinya bagaimana, kolaborasinya bagaimana. Jadi sudah tidak perbagian lagi. Sudah tidak Bu Desi sendirian lagi, tidak. Tapi nanti semua dari kita menjadi satu kesatuan. Itu aja yang perlu disamakan. Kemudian bergotong royong, kita punya program Sabtu Bersih, ya. Di situ ada nilai-nilai gotong royong, ya. Tidak hanya petugas kebersihan saja, tapi semua warga sekolah juga bergotong royong, dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain. Berkomunikasi global, ini yang harus kita tanamkan. Tidak hanya menjadi tugas guru PPKN saja, ya. Siswa kita harus diajarkan, harus diberi pemahaman. Negara ini bukan negara agama, tapi negaranya orang yang beragama, ya. Jadi jangan sampai ada muncul pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran yang sempit, ya, yang mayoritas menindas yang minoritas, ya, yang minoritas merasa terdolimi. Jangan sampai seperti itu. Berkomunikasi global. Kemarin outing kelas IPS kita ke Mojokerto juga mempelajari budaya-budaya Hindu-Buddha. Meskipun mayoritas peserta didik kita Muslim, tapi kita mampir ke wihara. Oh, Buddha tidur. Oh, ini candi-candi. Jadi peninggalan Hindu-Buddha Kerajaan Majapahit kita sampaikan. Jadi sangat luar biasa, ya. Saya rasa banyak program-program kita yang harus kita lestarikan, dan mungkin nanti ada ide-ide baru di Prakasa Perubahan. Mari kita diskusikan bersama teman-teman. Jadi muaranya Bapak Ibu, ketika kita mendidik putra-putri kita baik di kelas maupun di luar kelas, ya, sudah ada tujuannya, sudah ada panduannya, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dibilang P5 itu, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya ke sana. 6 dimensi ini kalau bisa kita sampaikan ke mereka, dan mereka memunculkan 6 potensi. Lanjut Bu Nurhida. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke visi, ya. Di sini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah kalimat yang belum utuh, ya. Di situ saya sudah menyiapkan kertas, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memikirkan kira-kira lanjutannya apa, ya. Kalau Bapak Ibu bingung, coba kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kertasnya, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, murid kita itu apa? Murid adalah, oh, kalau dulu murid itu adalah objek, selalu jadi objek. Sekarang harus jadi subjek misalnya. Atau murid itu adalah aset misalnya.
Kemudian ada kalimat berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu harus diapakan, ya, misalnya diberi bimbingan, ya, dididik dengan baik, misalnya seperti itu. Kalimat berikutnya adalah kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Menurut Bapak Ibu masing-masing itu apa? Kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Nanti akan kita simpulkan bersama. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kira-kira apa? Paham bahwa perlu kerjasama misalnya untuk mencapai tujuan. Contohnya kita warga di sekolah ini yakin untuk misalnya memberikan pelayanan prima atau mendidik misalnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu pikirkan impian-impian Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat yang kosong nih, kalimat rumpang. Nomor satu, kalau Pak Hadi, silakan Pak Hadi, mic-nya Pak Hadi. State is yours. Nomor satu, apa kalimatnya? Kita memimpikan murid-murid yang menurut saya ya, kita memimpikan murid-murid kita tuh sesuatu yang murid itu adalah sesuatu yang nantinya murid itu berkarakter Pancasila, mandiri dan inovatif. Tuh, biasa seperti itu. baik, terima kasih. Mungkin yang kedua, Bapak Ibu ada. Kita percaya bahwa murid kita adalah, monggo Bu Silvi, Bu minta tolong Bu Uni, mic-nya digeser. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita bina, karena kita yakin bahwa murid kita adalah manusia hebat. Generasi penerus bangsa yang perlu dibina, bukan dibinasakan ya Bu ya. Yang ketiga, generasi bangsa yang hebat yang perlu dibina. Bu Diana mungkin. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendapatan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendapatan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter yang Pancasila untuk murid kita, juga berkarakter yang cerdas. Oke. Karena mereka adalah aset negara, generasi penerus bangsa, yang aset yang berharga untuk melanjutkan mengisi kemerdekaan. Siap, luar biasa. Bisa ini yang notulennya? Notulennya bingung. Yang kedua tadi yang Bu Silvi, kita percaya murid adalah generasi penerus bangsa yang hebat yang perlu dibina. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang ingin berpendapat khususnya ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid memerlukan bimbingan Dan arahan dari guru dan warga sekolah. guru aja. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah akan memberikan kontribusi yang sangat baik untuk masa depannya. Kalau saya dari muridnya sendiri gitu, jadi murid itu harus sadar betul bahwa mereka punya potensi masing-masing pada dirinya agar bisa berkontribusi pada sekolah, memajukan sekolah gitu. Jadi misalnya kalau yang pintar matematika ya
mereka digali potensinya di situ untuk ikut olimpiade begitu, mewakili sekolah. Oke. Contoh nyatanya begitu. Siap. Bahwa murid memiliki potensi yang terakhir. Murid memiliki potensinya pada diri masing-masing. Memiliki potensinya masing-masing yang luar biasa gitu aja. Biasa di luar. Sekarang masih biasa di luar ya, belum luar biasa. Siap. Lanjut ya. Yang berikutnya, kita warga sekolah yakin untuk kira-kira apa nih? Mungkin Bu Desi, Bu dari sisi timur. Kita warga sekolah itu yakin untuk memberikan bimbingan maupun arahan maupun pembinaan pada murid kita itu sesuai dengan kemampuan apa yang ada pada masing-masing murid itu. Mungkin murid itu ada yang senangnya umpamanya tidak di mata pelajaran, dia di bidang seni. Itu bisa dipupuk, diadakan dengan adanya ekstra. Nah, itu kan bisa juga membawa nama sekolah. Tidak perlu yang di mapel kan itu. Tidak harus. Bukan tidak perlu, tidak harus. Kalau tidak perlu nanti Pak Hadi tidak ngajar matematika, bukan tidak dibayar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apa itu? Sekolah merupakan wadah untuk tempat anak-anak berkreasi dan berinovasi. Jadi betul katanya Ibu Jamilah tadi, bahwasanya anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga wadahnya di sekolah. Mereka mampu di bidang bahasa Inggris, maka ada ekstra bahasa Inggris kayak seperti itu ya. Mampu di bidang seni tari, ada ekstra tari, sehingga anak-anak punya sedikit kemampuan, maka diwadahi oleh sekolah supaya bisa berkembang dan bisa membantu kegiatan di luar sekolah. Terima kasih. Kalau menurut saya, kita warga sekolah ini yakin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakter belajar tiap individu yang berbeda-beda. Maksudnya begini, kita ketahui bahwa karakter belajar tiap individu itu berbeda. Ada yang bertipe visual, audio ataupun kinestetik. Nah, sekarang di sini kita yakin bahwa sebagai warga sekolah kita akan mampu memenuhinya sesuai karakter belajar tiap-tiap individu. Oke, luar biasa. Cukup ya untuk yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, yang ke-6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut saya, kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah yang SMP Negeri 2 Kamal ini akan membawa murid kita untuk lebih maju dan menjadi anak bangsa yang bertanggung jawab, berguna bagi nusa dan bangsanya. Ada lagi Bapak? Kita perlu apa untuk mewujudkan itu? Silakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menurut saya pada saat ini yang paling penting yang perlu kita tanamkan kepada siswa adalah pembentukan karakter. Karena semakin modern, zaman semakin ke depan ini, pendidikan karakter atau pembentukan karakter yang terjadi di siswa kita itu sangat minim sekali. Jadi yang diperlukan yaitu pada saat ini yaitu pembentukan karakter. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa-siswa kita adalah sesuatu yang memiliki potensi masing-masing yang kelak akan menjadi aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan kita. Jadi pada dasarnya kita paham bahwa semua siswa kita itu
punya potensi dan kemampuan masing-masing, dan kita akan memfasilitasi untuk meraihnya. Nah, dari kalimat numpang tadi yang sudah kita sampaikan tadi itu, kalau disusun dari satu kalimat, kira-kira membentuk kalimat yang seperti apa, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Menurut saya kesimpulan dari kalimat numpang yang sudah kita bahas tadi atau diskusikan tadi adalah sekolah adalah wadah untuk memberikan tempat pada murid untuk berkreasi. Oleh sebab itu, maka kita harus berkolaborasi atau bekerja sama untuk menciptakannya atau untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik kita, sehingga nantinya anak didik kita yang merupakan generasi penerus bangsa yang hebat itu bisa mencapai cita-citanya. Baik, kalau misalnya kita buat semacam kalimat visi seperti apa bunyinya? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada kesimpulan? Silakan. Ya, ini cita-cita kita kalau dirangkum sebagai seorang guru, kita ingin murid kita itu nanti seperti apa? Cita-cita untuk murid kita itu di masa depannya dia itu seperti apa? Menjadi murid yang begini gitu. Kesimpulannya. Terima kasih. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, kreatif, mandiri, serta inovatif. Ada lagi Bapak Ibu? Ada ide baru? Sama ya? Oke. Hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini tadi berdasarkan kalimat numpang yang sudah kita susun bersama, kesimpulannya kita ini cita-cita kita untuk murid kita adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, mandiri, kreatif, dan inovatif. Ya, baik Bapak Ibu. Lanjut Bu Nurida. Sekarang kita tinjau dari visi sekolah kita. Visi SMP Negeri 2 Kamal ya saat ini adalah mewujudkan sekolah berprestasi dengan mutu tata kelola terbaik, kokoh spiritual maupun intelektual, dan berbudaya lingkungan. Ya. Jadi ada beberapa poin penting di situ yang punya sekolah kita. Apakah ini masih relevan dengan profil pelajar Pancasila? Apakah ini relevan dengan kesimpulan tadi yang sudah kita buat bersama? Ya, kita tinjau Bapak Ibu. Jadi kita punya cita-cita sekolah ini berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Ya. Apakah itu akademik maupun non-akademik? Ini masih relevan ya Bapak Ibu ya? Masih ya. Kemudian dengan mutu tata kelola yang terbaik. Ya. Jadi mutu tata kelola, di situ ada kolaborasi. Ya, di situ ada manajerial. Ya, ada semangat kebersamaan di situ untuk membangun visi. Ya. Jadi masih relevan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kokoh spiritual maupun intelektual. Ya, spiritual, kenapa di situ bukan iman dan takwa? Kenapa spiritualitas? Karena spiritualitas itu lebih luas daripada iman dan takwa yang hanya nilai-nilai agama saja, beragama. Jadi spiritual itu lebih luas lagi. Ya. Kemudian intelektual. Jadi kita ingin peserta didik kita itu memiliki nalar kritis, ya kan gitu ya. Kreatif, inovatif di situ sudah terwakili, ya. Kemudian berbudaya lingkungan, karena kita sekolah di Wiyata, ya, jadi fokus ke lingkungan itu juga harus ditekankan. Ya. Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini ada yang nggak pas tidak dengan tujuan pendidikan tadi, profil pelajar Pancasila, atau ada yang perlu ditambahkan? Silakan Bu Silvi. Jadi saya bertanya ya Bu, yeah. Untuk ini, apakah boleh di situ atau apakah bisa kalau kita nantinya menambahkan, karena sekarang kita membutuhkan siswa yang berprofil Pancasila, jadi di situ diselipkan mewujudkan sekolah berprestasi dengan mutu tata kelola terbaik, kokoh spiritual maupun intelektual, dan berbudaya lingkungan. Di situ atau mungkin maupun intelektual, berkarakter Pancasila, ditambah berkarakter Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Perlu tambahan berkarakter Pancasila? Apakah sudah diwakili dengan nilai-nilai spiritual? Sebenarnya di nilai spiritual itu sudah mencakup nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau mau lebih di maksudnya begini Pak Yopi, karena sekarang lagi booming tuh tentang P5 itu, kan kita
mencapai nanti ingin mencapai siswa kita yang mempunyai karakter Pancasila. Jadi itu bagaimana kalau itu dimunculkan gitu di visi sekolah kita. Baik, tambahannya kokoh spiritual maupun intelektual berkarakter Pancasila dan berbudaya lingkungan. Seperti itu ya. Oke, lanjut Bu Nurida. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras ya? Saya rasa sudah selaras Bapak Ibu ya. Ini jawabannya sudah selaras. Adakah yang ingin ditambahkan dari menurut Bu Silvi tadi? Karena sekarang eranya kita fokus ke P5 ya, di situ perlu penekanan karakter Pancasila ya. Jadi itu tambahannya yang dari kita. Jadi nanti di ajaran baru KTSP terbaru atau kosnya di 2023 ini akan kita tambahkan seperti itu, Sylvia. Itu ya Pak Adi? Cocok ya? Cocok. Ya. Harusnya membuatnya itu seperti ini. Ya, ya. Jadi kan kita sudah punya rule, sudah punya pengalaman ya. Jadi tidak satu pihak atau tim tertentu saja. Ya, kalau seperti ini kan kita sama-sama punya visi yang sama-sama tahu arahnya mau kemana. Gitu. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu. Yang perlu kita diskusikan selanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua wali yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Maksudnya gini Bapak Ibu, sebagai guru dan murid, sebagai kepala sekolah, kira-kira nih hal-hal apa saja yang bisa mencerminkan sikap seperti apa yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Misalnya kalau dari guru dan murid, ya kalau kita ingin berprestasi, ya harus misalnya datang tepat waktu misalnya. Dari sisi murid itu harus bagaimana, rajin belajar atau bagaimana gitu. Silakan Bapak Ibu di drive, di konsep dulu, nanti kita diskusikan bersama. Yang selaras dengan visi, ya sikap-sikap yang selaras dengan visi yang harus kita munculkan ya, sebagai pendidik itu apa saja. Monggo Bu Desi. Untuk guru dan murid, tentunya sikap disiplin yang lebih utama untuk warga sekolah SMP 2 Kamal, karena kalau tingkat disiplin itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka semuanya akan bisa terlaksana dengan baik. Contoh kecil, jika jadwal pelajaran jam 7 kurang 10 itu sudah masuk karena diawali dengan murojaah, maka baik murid ataupun guru harus standby di sekolah jam segitu, sehingga image ke murid itu gurunya jam segini baru datang, nah muridnya jam segini baru datang, nah seperti itu. Jadi kalau ada tata tertib juga bagi murid yang sudah berlaku di sekolah, wajib dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar pada saat itu, tentunya juga harus bisa menegur, sehingga tidak hanya 1-2 Bapak Ibu guru, tapi kerjasama dari Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan disiplin, maka selanjutnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin hanya itu. Baik, selain disiplin tadi yang sudah dibahas oleh Bu Desi, untuk guru dan murid ya? Ya, untuk guru dan murid, yaitu kita saling berkolaborasi dalam KBM. Maksudnya saling berkolaborasi dalam KBM itu kita sebagai guru tentunya kita harus memberikan terbaik untuk kan. Nah, kolaborasinya sebagaimana? Seperti yang pernah kita bahas di minggu yang lalu di aksi nyata, bahwa ada kesepakatan antara guru dan murid sehingga nantinya akan tercipta suasana lingkungan belajar yang baik. Terima kasih. Baik. Untuk guru, supaya yang selaras dengan visi, guru itu harus bagaimana, teman-teman? Misalnya mengajar dengan menyenangkan, misalnya paikem, masuk tidak kira-kira? Bisa. Jadi Guru harus kreatif. Ya, mengajar dengan paikem, ya. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.
Untuk kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana yang selaras dengan visi? Mari Bu Jamila. Bagi kepala sekolah, yaitu yang terutama, yang paling penting yaitu memfasilitasi apa yang diperlukan siswa maupun guru. Siap. Fasilitas ya Bu ya. Iya. Bu Lili, selain fasilitas, HR mungkin dinaikkan. Jadi untuk kepala sekolah itu mengkoordinasikan dengan lebih baik semua warga sekolah, termasuk memberikan fasilitas yang lebih baik. Oke, fasilitas, pembinaan, apa tadi, koordinasi. Ya. Untuk murid, kira-kira murid itu harus bagaimana? Ya selaras dengan visi. Bu Diana misalnya, kan baru lulus Bu Diana. Semangat belajar kah? Sopan atau bagaimana? Kita sudah menerapkan sebenarnya. Waktu itu kan ada 5S. Ya. Senyum, 5S, Bu. sapa, salam, sopan, santun, dan baik-baik. 5S, Bu. Nah, itu kan juga mewujudkan murid kita supaya berkarakter, berakhlak mulia, gitu. Jadi sopan terhadap yang lebih tua. Ya. Oke. Ini satu lagi orang tua. Gimana? Mari silakan. Oh, kok bertanya? Maksudnya di yang murid tadi, Ya. apakah boleh di situ dituliskan bahwa kita sebagai guru juga membantu siswa untuk mencari potensi yang ada di dalam dirinya sendiri? Oh, itu yang atas berarti, tambahkan yang guru. Yang murid. Lebih ke guru kan, sebagai guru kan. Ya, menemukan potensi peserta didik. Kalau sebagai murid, kira-kira supaya selaras dengan visi, ya, semangat belajar tadi, ya, supaya bisa berprestasi tadi, kemudian karakternya tadi di 5S, ya, iya, mengoptimalkan sumber belajar yang ada. Yang terakhir sebagai orang tua nih, saya yakin kita semua jadi orang tua. Ya. Kalau kita punya anak, untuk mendukung visi sekolah putra putri kita itu apa kira-kira? Mendampingi, ya, memberikan pendampingan dan fasilitas mungkin ya Bapak Ibu ya. Mendukung. Oke. Dukung toh nggak ada apa-apa. Mendukung dan membiayai. Memfasilitasi material dan moral, baik moral dan material. Sekolah kan bisa ngoni kan. Oh iya, sudah ada itu, cuma tidak optimal ya Bu. Nanti harus kita optimalkan itu. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi sudah sikap-sikap ini sudah kita diskusikan, ya, sudah ketemu sikap-sikapnya, ya. Nanti bisa berkembang lagi seiring dengan perjalanan untuk mencapai visi sekolah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, nah, kita masuk ke prakarsa perubahan. Apa inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Bentuk kegiatan apa? Kita itu berbicara kira-kira program apa saja sih? Bapak Ibu silakan berpendapat. Kita untuk mencapai visi sekolah ini kita punya program apa saja? Ya? Kita tahu kita punya program istighosah setiap bulan. Setiap berasa akbar setiap bulan. Kemudian sudah ada sholat berjamaah setiap duhur, murojaah di awal pelajaran, apalagi yang pendidikan karakter itu, Pancasila, pramuka, ya karakter ya. Kemudian yang intelektual mungkin perlu ditambahkan. Kalau tadi yang karakter Pancasila 5S itu sudah diterapkan. Barangkali ada ide baru lagi selain yang sudah ada di sekolah ini Bapak Ibu. Ya, langsung berpendapat saja, tidak diketik sama Bu Nurhida. Silakan. Terima kasih waktunya. Maaf karena dari tadi saya nggak sering ngomong. Mungkin ini Pak, program sekolah yang belum di sekolah ini terutama ya, yang belum
maksimal itu pelaksanaan ekstrakurikuler. Dan itu mungkin diawali dengan pendataan dari masing-masing siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Kira-kira apa yang nantinya mau diikuti, ekstrakurikuler apa, dan itu wajib hukumnya anak-anak untuk mengikuti salah satu dari ekstrakurikuler tersebut. Jadi nantinya kalau ada lomba atau ada apa, kita enak tinggal mengambil anak-anak itu untuk mengikuti lomba seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi yang menjadi kekurangan kita selama ini adalah mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi nanti setelah hasil dari diskusi ini di rapat dinas yang ada di sini, kita sama-sama memunculkan kembali wacana itu, ya, mengoptimalkan kembali ekstrakurikuler itu. Bentuknya seperti apa, jadinya seperti apa, waktunya kapan, mari kita diskusikan lagi di rapat dinas secara teknis. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, karena program sekolah kita ini luar biasa, yang punya diferensiasi dari sekolah lain. Kita punya outing class yang nggak dipunyai sekolah lain, ya, outing class IPA dan IPS, ya. Bahkan Sabtu besok kita outing IPA, ya, kelas 8. Kita punya istighosa, kalau di muatan karakter dan intak insya Allah sudah terbaca, sudah terlaksana dengan baik. Mungkin di mewujudkan prestasinya itu yang perlu dioptimalkan, katanya Bu Silvi. Ada lagi mungkin dari Pak Hadi? Apa perlu bimbel matematika khusus? Memang beberapa ekstra sudah dilaksanakan, seperti yang pembentukan karakter seperti sholat berjamaah, kemudian istighosa dan lain-lain. Kalau dari segi moral sudah, kan kita membentuk ekstra yang dari segi kreativitas atau mengaktifkan otak kiri. Ya, kalau usulan saya yaitu kita membentuk ekstra seperti olimpiade aja, OSN, seperti OSN matematika, OSN IPA dan lain sebagainya. Dan itu pun perlu waktu yang tepat dan pembimbing yang tepat juga. Kalau bisa ya, pas di jam ini, jam dinas saja. Kalau di luar jam dinas, mohon maaf, saya dinas lain juga ya. Nah itu cari pembina lain aja. Ya ini yang harus dibenahi. Sebentar. Pak, maaf sebelumnya, kalau yang namanya ekstra itu sebetulnya di luar jam dinas. Sebetulnya bisa kita akali loh Pak. Kan murid atau siswa itu pulang jam 1. Jadi dari jam 1 kita kan nunggu sampai jam 2. Dari jam 1 itu kita bisa memberikan ekstra pelajaran kepada anak-anak. Kalau kita Oke, baik. Itu sudah dilakukan di jam bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan matematika itu malah jam ke 0 ya. Oh sama, jam 1, oke. Jadi itu cuman belum optimal. Kelemahan kita di sini itu belum optimal saja, ekstra itu. Kalau yang IPS Pak Eko yang menulis sejarah itu juga sudah bagus. Alangkah baiknya nanti kalau ada jurnalistik ya, itu diaktifkan dari perpustakaan, kalau kita kolaborasi itu juga lebih bagus lagi. Ini aja. Ada pendapat Pak Eko? SN aja nanti kita pilih ya. Ada pendapat? Cukup. Bu Desi dengan kreativitas batiknya saja itu sampai Jumat sore ya Bu Desi ya? Sampai sore ya. Di yang lain pulang ya, Bu Desi masih membatik di gazebo. Dan sudah ada ini ya, sudah ada bukti karya nyatanya ini. Luar biasa. Pengabdiannya, dedikasinya untuk SMP Kamal. Ya, kita butuh pejuang-pejuang seperti Pak Hadi, di operator, Bu Silvi, Pak Eko ya. Kita butuh pejuang-pejuang seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, prakarsa perubahannya ya, kita mengoptimalkan lagi ekstrakurikuler yang belum optimal ya. Kalau program sekolah saya rasa SMP 2 ini luar biasa ya. Peningkatan imtak dan karakter itu sudah luar biasa, tinggal istiqomah saja dijalankan ya. Selama pendidiknya istiqomah, insya Allah siswanya juga pasti
meniru ya, karena guru itu digugu dan ditiru ya. Kalau yang ditiru nggak bisa dijadikan contoh, nggak bisa dijadikan teladan ya, sampai kapanpun ya murid kita nggak akan bisa mencontoh kita. Karena guru itu kan model. Ya, role model. Untuk dicontoh oleh siswa. Ya. Kalau guru nggak rokok, ya model. Baik, seperti itu. Terakhir, refleksi ya, mohon pendapatnya hasil dari diskusi kita, happy atau tidak happy? Wah. Happy ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini adalah diskusi yang luar biasa, meskipun ini jadi tugas kita sebagai CGB, tapi ini memang 70% apa yang dipelajari di pendidikan guru penggerak itu harus diterapkan di sekolah. Jadi apa yang kita pelajari itu seyogianya benar-benar bisa diimplementasikan di sekolah. Jadi tidak hanya teorinya saja. Ya, jadi 70% harus di sekolah. Jadi seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa ditindaklanjuti dan nanti mudah-mudahan semester depan kita bisa lebih maju lagi ya. Dengan visi yang baru tadi ya, dengan visi yang sudah direvisi tadi ya, sudah baru tadi ya, yang sesuai dengan kondisi sekarang. Ya Pak Adi, bagaimana Pak Adi? Insya Allah nanti kalau ada waktu saya masih ekstra matematika. Terima kasih teman-teman sekalian, dan saya kembalikan ke pengajar praktek untuk penutupnya. Terima kasih. Mungkin tadi itu sudah yang dipaparkan oleh Bapak Yopi. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Bapak Yopi atas semangatnya ya untuk memajukan sekolah ini, termasuk Bapak Ibu guru semuanya. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana sikap seorang guru, siswa, murid, dan juga orang tua dan kepala sekolah dalam rangka untuk mencapai visi yang sudah kita sepakati tadi ya. Kemudian juga tentang prakarsa perubahan, di mana tadi ada yang mengusahakan untuk mengoptimalkan ekstrakurikuler itu ya. Memang semuanya sebenarnya untuk ekstrakurikuler ini memang agak menantang ya, karena selain dari siswa sendiri mungkin karena jam-jam sudah jamnya di luar sekolah, sehingga kebanyakan malas ya untuk mengikutinya Pak ya. Kemudian Bu Desi tadi ya, Bu siapa? Bu Silvi tadi mengusulkan untuk diwajibkan kan ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini sepertinya kita kan tidak boleh menuntut siswa untuk mewajibkan. Bagaimana siswa itu maunya yang seperti apa kan, seperti ini. Kita cukup memfasilitasi saja mungkin. Misalnya ekstranya apa saja di sini Pak yang diprogramkan ekstrakurikulernya. Maksudnya Bu Silvi itu Maksud saya itu siswa itu memilih. Wajib memilih. Jangan tidak ada. Iya, wajib memilih. Misalnya ada salah satu siswa yang memang tidak suka semuanya. Kecuali pramuka memang wajib itu. Pramuka wajib. Ekstra di luar jam sekolah itu kan memang ada. Sebenarnya itu sama Pak di tempat saya untuk ekstrakurikuler ini memang jarang. Paling yang banyak itu memang di futsal dan basket. Karena di luar dinas. Karena di luar jam dinas, selain juga itu guru pembimbingnya terbatas dengan waktunya Pak ya, kemampuannya. Kemudian juga tadi yang disebutkan butuh dana Bapaknya. Butuh dana ya. Kalau di sekolah kami memang untuk butuh biaya. Untuk ekstra di sekolah kami memang bukan dari guru pengajarnya, memang dari luar. Jadi mungkin bisa ke kepala sekolahnya Bapak Yopi ya, karena memang butuh dari luar kalau seperti pusat. Tapi untuk tadi ekstrakurikuler tentang pembinaan mapel matematika Bapak Ibu ya, sepertinya yang sudah terlaksana di kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 itu mungkin masih berupa bimbel Bapak Ibu ya. Bimbel. Masih berupa bimbel ya, masih bukan berupa ya. Tidak memaksa siswa ya.
Baiklah Bapak Ibu, semoga semua program yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan untuk selanjutnya, semoga kegiatan CGP berikutnya atau mungkin ada penerus dari Bapak Yopi dan Bu Nurhida ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut dengan tugas-tugas yang ada, karena ini semua untuk kemajuan anak didik kita dan sekolah kita. Akhirnya kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga semuanya bisa berjalan untuk seterusnya untuk Bapak Yopi dan Bu Nurhida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.